Ada yang ingin saya sampaikan dari pesan Nabi, lagi-lagi pesan Rasulullah karena beliau adalah qudwah kita. Rasulullah sampaikan ketika beliau ditanya tentang aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Ya Rasulullah, apa atau hal apa yang banyak menyebabkan orang itu masuk neraka? Gitu. Ternyata penyebabnya dua. Al-famu wal farju. Penyebab orang banyak masuk neraka itu mulut dan mohon maaf kemaluan. Masya Allah, kuasa Tuhan, hari ini kita merasakan hal tersebut nih. Oke, jadi terkait dengan kasus tadi ini Ustadz, sudah juga Ustadz memberikan tanggapan dan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kemudian juga saya ingin minta pendapat Ustadz juga nih yang sangat dekat dengan generasi saat ini dan mungkin bisa juga ini jadi pengingat dan pembelajaran untuk saya pribadi. Bagaimana pendapat Ustadz juga terkait dengan anak zaman sekarang yang katanya ngabuburit nih Ustadz. Namun ngabuburitnya ini malah mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan sampai membuat kita ini jadi lalai terhadap kewajiban kita, yaitu sholat asar, maghrib ataupun isya tadi nih Ustadz. Karena apalagi kalau sekarang itu banyak orang mau melaksanakan bukber bukber, akhirnya fokus di foto-foto, foto makanan, ngerumpi atau biasa dibilang gibah sekarang. Akhirnya kita lupa dengan tugas dan kewajiban kita. Bagaimana ini tanggapan Ustadz dan mungkin bisa memberikan sedikit nih Ustadz saran untuk generasi saat ini. Silakan. Ya, baik. Sebenarnya itu berangkat dari awal. Artinya kita ini sejak kecil memang harus ditanamkan pendidikan agama. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal, yang baik, dan mana sebenarnya yang dilarang. Gitu. Kita di bulan Ramadan, kemudian karena scroll-scroll TikTok atau Facebook dan media sosial lainnya, YouTube, kita melihat tren di daerah lain. Trennya misalnya buka bersama dengan sesama alumni. Gitu. Atau misalnya nongkrong di mana begitu, ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Sebenarnya tidak dilarang, cuman apa sepenting itu sehingga kita mengabaikan kualitas puasa begitu. Masih ada hal positif yang lain yang bisa kita lakukan, misalnya mengisi waktu itu dengan membaca Al-Quran. Atau katanya misalnya generasi Z katakan sudah selesai 1 juz hari ini Ustadz, jadi kami mau nongkrong. Oke, silahkan, tapi nongkrong itu punya adab dan punya batas. Ketika kita nongkrong misalnya di pinggir jalan raya nih, kita nongkrong di sini. Ketika kita nongkrong di sana, kita harus tahu bahwa itu adalah lalu lintas atau jalan yang selalu dilalui oleh orang lain. Nah, maka kita harus memberi hak kepada pengguna jalan. Kalau mereka lewat, jangan sampai mereka merasa grogi saat lewat di situ. Betul. Ketika mereka merasa grogi, berarti kita sudah memberikan dampak gangguan kepada orang lain. Dan itu dilarang dalam Islam. Jangankan acara itu, kalau saya baca dalam kitab-kitab, kita buat acara takziah saja misalnya ya, acara takziah, buat tenda depan rumah, itu syarat dari ulama kita, jangan sampai mengganggu pengguna jalan. Gitu. Menghormati orang lain. Jadi kalau kita nongkrong, ngabuburit sambil menunggu matahari terbenam, buka puasa, tidak ada masalah. Sambil menikmati ciptaan alam, tidak ada masalah. Silahkan, selama kita tidak mengganggu orang lain. Dan ingat, setelah berbuka, ada kewajiban berikutnya, yaitu sholat maghrib. Jangan setelah buka puasa, futu-futu, kita upload foto di media sosial, lalu mengatakan, hari ini selesai, puasanya lancar, 30 atau 29 hari lagi Idul Fitri dan seterusnya. Padahal bukan di situ sebenarnya esensinya, urgensinya. Jadi memang ini sebenarnya pengingat ya untuk generasi di luar, dan memang bukan hanya generasi Z sebenarnya saat ini ya Ustadz ya gitu, tapi orang yang mungkin sudah dewasa. Emak-emak ini bahkan biasa lebih rempong nih Ustadz dibandingkan generasi Z. Jadi memang ini sebagai pengingat untuk kita semua bahwa kita bisa ambil duniawi
duniawi, tapi kita harus ingat akhirat tadi juga. Dengan tetap memperhatikan kewajiban kita sebagai umat muslim gitu teman-teman sekalian. Oke, baik nih Ustadz, sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, kira-kira nih Ustadz, menurut Ustadz sendiri atau mungkin yang pernah Ustadz pelajari ya selama mungkin menempuh pendidikan di Mesir ya Ustadz ya, apakah pernah Ustadz mungkin berbicara ataupun mendapatkan ilmu dan bisa berbagi untuk kita semua? Sebenarnya kalau bulan suci Ramadan bisa ngomong atau menyapa kita sebagai umat manusia yang sebagai ciptaan Allah nih Ustadz, kira-kira Ramadan itu bisa saja ngomong apa sih sebenarnya untuk kita ini semua? Atau apakah dia akan menegur dengan kondisi kita saat ini, atau menguatkan kita, atau malah mengingatkan kita tentang bahwa dunia itu hanya sementara dan ada akhirat yang kekal nih Ustadz? Silakan. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki cinta yang sangat luar biasa. Cintanya bukan hanya sebatas pada istri dan keluarganya, kepada sahabatnya, bahkan kepada kita umatnya yang belum sama sekali beliau jumpai. Saking cintanya beliau memberikan kepada kita pesan-pesan, bahkan meminta kepada Allah bulan Ramadan ini secara khusus untuk umatnya. Itu saking sayangnya sama kita. Nabi tidak ingin kita itu masuk neraka begitu. Sehingga Nabi bilang, ini Ramadan untuk umatku. Bulan Allah itu bulan Rajab. Bulan Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan untuk umatku. Seandainya Ramadan itu bisa ngomong, ibaratnya begini ya. Wahai semua manusia gitu ya. Kalian umat Islam, orang-orang beriman, coba bikinlah yang baik-baik. Karena kalau kamu bikin yang baik, begini besarnya pahalanya, rugi sekali gitu ya. Saya biasa memberikan analogi begini. Ramadan itu semacam mall yang hanya buka setahun sekali. Kalau ada mall yang buka setahun sekali berarti apa ya? Semacam eksklusif betul ini mall ini. Iya. Gitu ya, eksklusif betul. Sama dengan kalau diskon besar-besaran itu kan ada batas waktunya. Iya. Bukan istimewa dia kalau sepanjang tahun diskon. Karena waktunya terbatas, berarti istimewa itu. Iya. Mall yang buka hanya setahun sekali. Dalam mall itu, semua toko berjejeran menawarkan barang 10 kali lipat lebih murah dari harga biasanya. Bahkan, ada toko-toko yang tersembunyi di dalamnya. Itu, kalau kita masuk ke dalam, apapun yang kita ingin ambil, silahkan, gratis cuma-cuma. Tapi yang aneh, yang masuk ke dalam mall itu berbeda-beda. Ada yang hanya sekedar cuci mata. Lewat saja. Ada yang memanfaatkan masuk ke dalam toko yang murah, mereka beli dengan harga murah, lebih 10 kali lipat lebih murah dari harga biasanya kan. Dan yang lebih keren lagi, mereka mendapatkan toko yang tersembunyi itu yang kita bisa mengambil apa saja di sana gratis, free. Bahkan semacam atau sejenis iPhone Pro Max tadi. Pro Max tadi itu ya. Nah, begitu. Demikian pula Ramadan ini. Yang melalui Ramadan itu berbagai jenis. Ada yang cuma cuci mata saja. Iya. Yang cuma lewat Ramadan masuk, Idul Fitri, marhaban ya Ramadan, habis itu selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya. Tapi ada yang ketika memasuki Ramadan, apa yang saya perbuat di Ramadan? Saya harus belajar menahan amarah. Saya harus belajar menahan mulut, tangan, mata. Media sosial ini banyak sekali maksiat di sini. Tapi banyak juga kebaikan. Tinggal kita bisa memilih dan memilah. Apalagi menahan emosi. Menahan keinginan yang ingin misalnya hanya tiduran, hanya ini, ditahan semuanya. Dan yang lebih keren, dia manfaatkan lagi. Di waktu malam bukan hanya tarawih, tapi dia bangun di sholat tahajud, dia tilawah Al-Quran di sana. Itu yang saya bilang tadi, dia dapat barang cuma-cuma, tidak mengeluarkan apa-apa, tapi dia bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik. Wallahu a'lam. Iya. Masya Allah ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang bulan suci Ramadan seperti yang saya katakan di awal, kalau hanya 45 menit ini kayaknya tidak cukup ya Ustadz ya. Sangat banyak kemuliaan yang
sebenarnya bisa di-share ini. Namun mungkin kita juga dibatasi ya Ustadz ya terkait dengan waktu dan lain sebagainya. Dan Masya Allah kita sampai di penghujung kita pada hari ini dalam episode kali ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Husni tadi bisa menjadi berkah dan bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusias Sobat Ngoran. Dan saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.